Pemirsa, berikut adalah beberapa fakta penting yang harus diketahui seputar penyakit diabetes seperti dilansir oleh Mac for Women. Fakta pertama, seringkali orang tak mengetahui ketika mereka terkena diabetes. Banyak orang yang tak menyadari bahwa mereka beresiko tinggi terkena diabetes dan baru mengetahuinya ketika tingkat diabetes yang mereka alami telah parah. Fakta kedua, jika tidak segera diobati, diabetes bisa memicu kebutaan dan juga penyakit jantung. Mata yang sudah terkena glaukoma tak akan bisa kembali normal, begitu juga dengan penyakit jantung. Fakta ketiga, berhati-hatilah dengan luka yang terbuka. Jika Anda menderita diabetes, hati-hatilah dengan luka terbuka. Luka akan lebih lama sembuh dan menutup pada pasien diabetes. Fakta selanjutnya, diabetes yang disebabkan obesitas bisa diatasi dengan operasi. Jika diabetes yang Anda alami disebabkan oleh obesitas, maka ada cara untuk mengontrol gula darah Anda, yakni dengan melakukan operasi bariatrik. Fakta terakhir seputar diabetes adalah jika diabetes yang diakibatkan kehamilan ternyata bisa bertahan hingga bayi lahir. Ya, ketika hamil, wanita lebih rentan untuk mengalami diabetes yang disebut dengan gestasional diabetes. Biasanya, ini terjadi kalau wanita yang tak memiliki diabetes tiba-tiba mengalami peningkatan gula darah di saat hamil. Diabetes jenis ini bisa sembuh dan hilang setelah bayi lahir, namun tak menutup kemungkinan juga untuk masih terus berlanjut pasca kelahiran. Halo pemirsa, senang sekali kita berdua akhirnya gabung lagi ya pemirsa ya. Biasanya kan sendiri-sendiri dokter Boyke yang suka sombong, emang gak mau mas saya, pengennya sama dokter Rahma, dokter Yanti. Katanya umurnya agak lebih di bawah, lebih seru katanya. Itulah biasa begitu ya pemirsa ya. Tapi by the way pemirsa, topik kita pada malam hari ini di Kata Dokter adalah mengenai waspadai komplikasi akibat diabetes mellitus. Jangan sampai kena diabetes. Oke, aku tuh mau cerita ada keluarga memang kan memangnya harta karun sih, keluarga itu emang turunan ya. Harta karun yang dimana harta karun itu bukan warisan. Ya, tapi mau diapain emang di situ kan? Ya. Salah satunya nih pemirsa ada keluarga saya yang memang waktu hamil pertama sih selamat-selamat aja, waktu hamil kedua langsung tuh kejadian diabetesnya keluar dan terus sayangnya menetap sampai sekarang. Umur masih muda padahal dok. Umur masih 32 tapi diabetesnya udah dan tidak terkontrol sampai sekarang. Saya sih doa-doa sama Allah, mudah-mudahan jangan sampailah kena penyakit diabetes. Walaupun dokter Boyke manis, ternyata diabetesnya enggak kok ya. Gula darahnya normal, ternyata mukanya aja yang manis ya, gitu kan. Terus seperti biasa kita akan buka dengan Superfood Info yang kali ini Superfood Infonya adalah selada. Selada. Menurut penelitian para ahli, selada adalah jenis sayuran yang kaya dengan kandungan zat antioksidan seperti vitamin A, C, E, K, magnesium, mangan, asam folat, natrium, dan fosfor. Para peneliti di Brazil mengungkapkan bahwa para penderita diabetes memiliki kadar antioksidan yang rendah dalam tubuh mereka. Padahal sejatinya antioksidan dapat menghindarkan mereka dari diabetes dan komplikasinya. Karena itu konsumsi dan dapatkan kandungan antioksidan pada selada setiap hari. Apalagi kan selada nggak mahal ya. Nggak mahal. Ini bisa dipercaya. Dan itu enak. Oh betul, enak sekali ya. Bisa dipercaya? Karena kata siapa? Kata dokter. Berdebar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku kenal dia, menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam hidupmu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Terima kasih, kamu kayaknya bahagia sekali kan? Pasti karena nama kamu ini pasangan nggak sih ini? Pasangan dua sejoli apa enggak sih? Enggak lah. Oh, biasanya kan Tapi nggak pernah kejadian kok berduaan gitu ya, biasanya berantem habis itu kan ya. Makanya dia berteman saja. Jadi Happy sama Aldo. Aldo, iya. Memang duet di mana bisa berdua? Enggak juga, maksa aja hari ini di Cinlok sering loh, cinlok tuh sering loh ya. Terima kasih yang pasti ya. Terus sama kita kan sampai nanti selesai acara, karena Ladi and the Bee nggak tahu ada di mana ya.
Udah. Tapi seperti biasanya pemirsa kita kan punya bintang tamu. Ya. Oke. Bintang tamunya juga keren. Dia seorang penyanyi. Betul. Kemudian kita juga punya seorang narasumber. Udah pasti dokter. Dia seorang dokter dong. Karena judulnya kata dokter di sini. Sekarang Lula yang kenalin deh. Oke, Dokter Adhika P. Dharma, apa kabar? Kabar baik tuh. Kamu Dari kok mesra Sinesa banget Health. sih. Aku udah Dokter lama Adhika ketemu Dokter sih. Adhika. Dan Aku biasanya- jadi cemburu. Alah, nggak penting Jangan banget. begitu dong, Dok. Iya. Dokter Adhika sudah menikah ya, jangan salah ya. Dulu kan saya pernah ngarang tuh belum menikah, saya dimarahin. Maaf ya Dokter Adhika, enggak ya. Kalau di sebelahnya ada Ovi. Ovi apa Bais ya? Iya. Bais. Seorang penyanyi. Dan aku pengen tahu deh ceritanya. Coba ngobrol dulu deh, ngobrol dulu. Gimana Dokter sih Adhika kita simpan dulu latar nanti ya. belakangnya sebagai seorang penyanyi dan jenis nyanyiannya seperti apa? Lagunya tuh modelnya Lagunya gimana, model kayak gitu. gimana? Mungkin pemirsa Jenis pengen tahu. musiknya is slow rock. Oh, slow rock. Iya. Sesuai Kayaknya sama sesuai. bajunya. Iya. Kalau saya begini nih, apa tuh Dok lagunya kalau begini nih? Kalau begini. Kasidahan. Terima kasih. Saya sudah tahu pasti perdamaian judulnya pasti ya. Baiklah. Oke, Ovi cerita dong. Ya, Ovi latar belakang sih nenek itu dari seni, tari. Cuma kalau kakek itu anggota militer. Oh, dia tentara. Iya. Gue punya anak kayak gini biasanya rada-rada begini loh kalau tentara kan. Ya, biasanya kalau punya anak yang rada nyeleneh sedikit aja pasti ditanyain, "Kenapa? No, anak tentara kok akhirnya jadi penyanyi?" Emang nggak boleh? Boleh dong. Boleh. Boleh. Oh, berarti tentara Nggak yang sangat masalah. demokratis. Karena kan perempuan, nggak masalah kali. Lagian dia juga tahu penyanyi itu banyak duitnya loh. Kalau dokter nggak jelas sebetulnya ya. Oke deh, makanya jadi presenter ke dokternya kan. Oke, Ovi kita terusin Ovi. Lagunya slow rock. Apa lagu yang paling ngetop ya dari Ovi? Yang sekarang lagi dibikin album itu ada banyak, ada 5 lagu. Iya. Itu Recycle dari lagunya Nike Ardila. Oh, Nika Ardila. Iya. Kenapa Ardila, ambil ya. Nika Ardila? Kamu nggak ngefans sama dia? Iya. Aku juga termasuk ngefans lo dulu. Iya. Kalau ada lagi nyanyi pakai bintang-bintang tuh, aduh rasanya gimana gitu. Saya tahu ya umurnya berapa ya ngomongin Nika Ardila. Malah sekarang nggak tahu siapa ya gitu. Nggak apa-apa. Nika Ardila dan memang sebenarnya banyak kan yang ngefans sama Nika Ardila. Iya. Kita kan belum lama Syahrini juga daur ulang lagunya dia. Iya. Nah kamu ambil lagu yang mana? Memang itu lagu favorit kamu atau bagaimana? Iya, memang lagu favorit saya dari dulu. Oke. Boleh dikasih tahu apa judulnya yang paling sering yang kamu ambil dari 5 ini? Ku harus melangkah, Oh, oke. biarkan cintamu berlalu, terus cinta di antara kita. Dokter Boyke tahu memang. Aku kalau denger lagunya tahu. Tapi judulnya nggak jelas Judulnya kan? nggak jelas. Saya mau jujur aja, saya memang nggak tahu. Iya. Tapi kamu punya masalah nggak? Kamu kan manis banget memang nih ya. Kamu ada masalah nggak dengan kencing manis atau diabetes? Keluarga ada yang kena diabetes. Orang tua, Nah, lo. Oh, orang tua dua-duanya atau cuma satu? satu. Yang mana? Yang laki-laki. Dokter Adhika, ngobrol kepada kita coba Dokter Adhika ya. Kita tadi yang seru adalah waktu di VT tadi, saya juga sempat ceritakan keluarga saya ada yang memang pas hamil baru keluar tuh diabetesnya. Dan Tapi menetap sayangnya katanya. menetap, nggak balik, nggak hilang lagi dia. Ada kan yang pas anak pertama hilang, pas anak kedua Iya. netap di situ. Hitungan dong kalau orang diabetes itu gimana sih hitungannya gula darahnya ukurannya berapa gitu ya? Dan apa yang dimaksud dengan diabetes mellitus agar pemirsa di rumah pada Oke, tahu? Jadi diabetes mellitus ini adalah suatu penyakit metabolisme. Nah, metabolisme loh, iya. tubuh, ya. Itu terjadi kegagalan pada pankreas dalam memproduksi insulin, walaupun meskipun juga terjadi juga resistensi dari insulin. Jadi pabriknya benar, tapi penerima insulinnya yang salah. Oh, jadi bisa dua Bisa kejadian dua, ya? produsennya atau penerimanya. Produksinya memang barangkali kurang atau nggak bagus, Ya, atau barangkali produksinya sih bagus, nggak kurang, cuman yang nerima nih Nggak benar. Nggak benar. sel-selnya jadi nggak sensitif lagi. Terus itu siapa-siapa aja sih yang berisiko terkena diabetes tadi? Saudaranya Lula, ada keturunan nggak saudara kamu? Ada, keturunan Terus memang. siapa lagi? Jadi orang-orang yang berisiko tinggi terutama yang punya faktor genetika, ya. Nah, turunan Jadi lagi tadi ya. keturunannya, Lalu kedua orang-orang yang obesitas.
Oke. Aduh, Lula sekarang udah kurus jadi kamu. Ya udah tahu deh pasti kan pengen Semua pada ngapain nanyain kan. soalnya sama aku. Lalu, Kasih rahasianya dong Dokter Boyka sama Dokter Lula, tanyain Pak makan apa. Dokter Adi Gua bilang kan. makan hati. Jangan sedih Dokter Adi, Karena dia berteman padahal sama Dokter Boyka. agak sedih sebenarnya pengen ngatain nggak bisa. Biasanya bisa ngatain tuh jangan ke kamu gitu. Tapi kan Ovi kan nggak gemuk, tapi dia tetap punya turunan dan mesti hati-hati kan. Iya, mesti Tadi kita hati-hati. masih belum bicara mengenai kadar gula darahnya berapa. Oke, Sama satu orang dianggap sudah masuk diabetes mellitus. Tapi nanti ya Dokter Adika Oke, ya, kita iya. udah dikasih kode-kode berhenti dulu. Kita nanti juga mesti cerita dong kepada pemirsa, boleh bertanya kan? Ya, di Iya. 021 515 511. Tetap tune di Kata Siapa? Kata dokter tentunya. Bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take her aim. Far away, you shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Siapa ya? Happy Aduh. dan Aldo. Aldo. Iya, makasih ya Happy ya, bikin saya happy memang ya. Emang selalu dong penyanyi namanya harus happy ya. Ini Ovi. Ovi, pakai Vivi semuanya. Ya biar untungnya selalu jadi nggak bahagia. cocok lah kalau Lula kan pasti nggak cocok ya pemirsa. Saya udah tahu ujungnya pasti kesana pemirsa. Saya terima aja nggak apa-apa. Hari ini kita bicara mengenai kencing manis atau diabetes, tapi lari ke arah bagaimana supaya kita tidak kena komplikasinya. Komplikasi akibat diabetes mellitus. Iya. Kembali ke Dokter Adika. ya. Tadi kita berhenti waktu saya mau tanya mengenai kadar deh gitu Oke. supaya pemirsa pada pegangannya nih. Gitu. Jadi menurut WHO, kita disebut diabetes itu apabila kadar gula darah sewaktunya di atas 200, gula darah puasanya itu di atas 126, ya, dan HbA1c-nya itu di atas 6,5. Nah, itu loh HbA1c itu penting banget tuh ya, Iya. karena nggak bisa dibohongin biasanya ya. Masalahnya banyak orang belum tahu HbA1c itu apa, Apa sih? ya. Coba Iya. jelasin. Jadi HbA1c ini ya itu adalah untuk mengukur kadar gula darah rata-rata selama 3 bulan. Ya, Rata-rata selama 3 Selama bulan. 3 bulan. Jadi kenapa kita bilang nggak bisa dibohongin ya pemirsa ya? Kalau misalkan kalau punya pasien tuh, pasien saya apalagi terutama, seminggu dia sebelum ketemu kontrol dia udah puasa tuh dong. Iya, benar sekali. Jadi nanti pas dia datang ke kita bagus banget Bagus. hasilnya. Nanti Nah, dokternya ngasih tahu, udah makan apa aja nggak apa-apa Nggak kok. apa-apa kok, gitu kan. Ternyata ya itu tadi. Iya, ya. sebetulnya kalau HbA1c dia nggak bisa bohong. Nggak bisa 3 bohong. bulan rata-ratanya ada. Iya. Jadi walaupun minggu terakhir bagus, kalau yang kemarin-kemarin Yang kemarin jelek, jelek. oh tetap jelek. Dokter Adika, apa sih komplikasi daripada diabetes? Iya, Apa jadi, sih yang kita takutin sebetulnya? Ya, jadi komplikasinya itu bisa kena gangguan ke saraf ya, kalau kita sebut diabetes neuropati ya. Oke. Lalu kedua juga bisa kena ke retina mata ya, kita sebut diabetes retinopati, bisa juga ke ginjal, diabetes nefropati, bisa juga ke jantung, bisa ke stroke, gangguan ereksi dan masih banyak yang lain. Kayaknya semua organ diserang ya oleh Iya, diabetes karena, itu. prinsipnya yang dirusak adalah pembuluh darah. Iya, pembuluh ya, darah jadi semua. kita tahu pembuluh darah itu ada di mana-mana ya, di semua Iya, organ nyuplai iya. ya. Jadi sebetulnya kan segitu banyaknya. Yang paling saya juga paling sekarang dengarnya adalah bahwa cuci darah paling banyak itu memang karena kerusakan Kerusakan ginjal. Tapi kerusakan ginjal. ginjalnya itu penyebabnya adalah diabetes Yes, gitu iya. ya. Karena itu penyumbang paling banyak. Jadi cerita bicara mana yang paling cepat duluan, yang duluan kena biasanya, yang terusak duluan. Jadi biasanya sih kita nggak ada patokan mana yang cepat duluan, tapi paling sering Iya. orang datang itu yang paling terasa gitu ya, itu diabetes neuropatik. Karena biasa mereka mulai kebas-kebas, oke. semutan itu yang paling sering. Semutan. Kalau penglihatan menurun, orang biasa kan pada diabetes itu kan usia lanjut ya, di atas Iya, 40 iya. tahun. Mereka merasa biasa, itu bukan keluhan karena Nggak bisa diabetes, baca tapi juga karena nggak apa-apa, tapi gitu karena ya. usia, karena faktor usia. Oh, karena umur kok memang nih udah mesti pakai kacamata. Tapi Iya. ini kita bedanya dengan yang memang harus pakai kacamata itu bedanya apa nih, Dok? Biasanya pada diabetes retinopati Iya. ada bercak-bercak ya biasanya. oke. Selain penglihatannya kabur ada bercak-bercak. Lalu nanti lama-kelamaan bisa buta. Bisa juga ada bercak-bercak perdarahan pada di mata.
Dan dia juga barangkali pakai kacamata itu nggak langsung menyelesaikan permasalahan ya? Enggak menyelesaikan. Nah, jadi ini bedanya gitu loh pemirsa, bukannya kalau misalkan kita di atas 40 tahun mesti pakai kacamata, betul memang. Tapi kalau yang ini agak beda. 2 minggu kacamata udah nggak enak Udah lagi. nggak enak lagi, berhenti periksa lagi, minusnya nambah. Sudah hati-hati ya. Iya. Kalau buat yang perempuan juga sering keputihan kan? Sering keputihan karena infeksi jamurnya menjadi lebih mudah kan pada pasien-pasien diabetes. Salah satu komplikasinya pada organ reproduksi. Tapi yang jelas juga adalah yang saya pengen tahu itu adalah kebas-kebas itu seperti apa sih? Mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu kebas yang akibat diabetes. Beda nggak sih kebas-kebas akibat kekurangan vitamin B misalnya? Oh iya. Jadi kalau kesemutan itu biasanya sama karena kan gejalanya di saraf. Tetap aja yang kena saraf tepi gitu ya. Yang agak berbeda adalah misalnya kalau dia udah mulai ditusuk-tusuk kayak jarum atau paku. Nah itu keras sekali itu. Atau misalnya kalau kita biasa-biasa aja tapi kita kok ngerasa kok ada rasa sensasi panas atau rasa sensasi dingin ya di telapak. Padahal nggak pegang apa-apa. Nggak pegang apa-apa. Nah itu ada mulai ada gangguan saraf ya. Atau sampai mungkin yang mati rasa sama sekali ya. Wah, itu udah sarafnya lebih jauh rusak. lagi permasalahannya ya. Dan yang paling sedih buat pria. Karena pria impotensi. itu adalah impotensi, gangguan disfungsi ereksi itu banyak banget. 75% pasien di klinik pasutri biasanya ada diabetes, makanya selalu diperiksa gula darahnya. Oh oke, kalau gitu. Tapi kan ini kita bicara mengenai semua komplikasinya. Iya. Nah, saya mau tanya dulu sama Ovi. Iya. Ovi, kamu kan ada turunan juga. Ovi, Nah. ya? Nah, kamu sudah menikah ya Ovi ya? Sudah. Anaknya Sudah punya cakep anak. loh. Udah. Suaminya juga cakep. Belum saya lihat padahal ya alasan banget biasa saya ngarang. Jadi gini, jadi Vi pengen tahu, kamu kan udah tahu ada turunan. Pernah kepikiran nggak takut kemudian kena yang namanya diabetes atau kencing manis ini? Pernah juga sih, ya karena menurut riwayat katanya itu Ya, genetik genetika. gitu kan. Orang tua ya, disuntikin iya, terapinya dengan insulin. Oh, sampai disuntik insulin jadinya. Bukan cuma minum obat biasa. Enggak. Oh, berarti dia cukup berat berarti ya. Itu yang orang tua yang dari ayah apa ibu tadi saya lupa nanya tadi. Dari ayah. Dari Dari ayah. ayah, ya. Oke. Tapi ibu enggak ya? Enggak. Nah, di Mudah-mudahan keluarga kamu ada nggak ngikutin adik ibu. kakak yang Jangan deh. Mudah-mudahan kamu ngikutin ibu turunannya tapi jadi kan nggak balik kena lagi. diabetes. Oke, kita tanya dokter tadi kan kalau saya punya turunan, saya punya turunan sebenarnya dari ibu dapat, dari ayah dapat. Alhamdulillah, saya mah agak banyak turunannya sebetulnya ya. Saya juga agak repot. Oh, berarti kamu akan mewariskan diabetes Dokter Boyke, ya. harta karun saya banyak. Jadi pertanyaan saya gini, kalau misalkan saya sudah punya turunan, apakah harus keluar? Pasti keluar nggak saya? Belum tentu juga ya. Jadi kalau ada dua-duanya 50% kemungkinan bisa terkena diabetes. Tapi kembali lagi kita ke pola hidup yang sehat. Pola hidup lagi. Oke pemirsa, sebelumnya mungkin kita mesti lihat sebuah tayangan video. Nah, ya, seperti apa videonya ya? Seperti apa? Inilah. Ya. Tiga pemeriksaan gula darah ya. Yang pertama gula darah puasa, yaitu pasien datang ke laboratorium sudah puasa minimal 10 sampai dengan 12 jam. Kemudian pasien diambil darah, itu dinamakan dengan pemeriksaan gula darah puasa. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan. Setelah pasien puasa, pasien kemudian setelah diambil darah gula darah puasa, pasien kemudian dapat makan. Setelah itu 2 jam kemudian pasien dipuasakan kembali. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan tes toleransi glukosa oral. Ini hampir sama dengan pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan. Hanya perbedaannya setelah penderita puasa, pasien diberikan larutan gula sebanyak 75 gram yang dilarutkan dalam 250 ml air. Setelah itu 2 jam pasien dipuasakan kembali. Setelah itu baru diambil darah. When I see your face, there's not a thing that I will change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, whole world stop and stare for a while. Girl, you're amazing, just the way you are. Happy and Aldo pemirsa masih tetap di Kata Dokter dan
Topik kita adalah waspadai komplikasi daripada diabetes Iya, mellitus. kalau Anda mau bertanya jangan lupa 5155111 kita buka langsung lain pertanyaannya. Oke. Ini Ovi ya kayaknya mau nanya dari Dari tadi udah pengen ngomong. Silakan Vi. Oh ya dok, Iya. saya dengar para penderita diabetes itu bisa menjadi sakit jantung juga gitu, Iya. apa stroke gitu. Iya, tadi itu penyebabnya apa? Ya, jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa dia salah satu komplikasinya ya, Iya. jantung atau stroke. Nah, pada penderita diabetes ini biasanya kan penyakit metabolisme dan merusak pembuluh darah. Nah, permasalahan utamanya adalah pada penderita diabetes dia juga bisa menyebabkan yang kita sebut aterosklerosis, penebalan pada pembuluh darah. Ya, nah kita tahu penyakit jantung atau penyakit stroke itu terjadi penebalan pada pembuluh darah dan termasuk plak-plaknya. Iya. Pada saat plak-plaknya itu copot, gitu kadang-kadang bisa copot plak-plaknya itu bisa menyumbat ke berbagai macam tempat termasuk pembuluh darah jantung atau masuk stroke gitu ya. Tapi kalau dia nyumbat pembuluh darahnya emang udah sempit gitu ya. Iya. Langsung jadi kejadian deh serangan Iya. jantung. Ini menyeramkan dan ini bisa kena semua yang punya diabetes ini Diabetes. kan. Dan Halo, makanya keturunan-keturunan yang Tapi ada kan- salah satunya. Aha. Nah, maksudnya pemirsa juga di rumah mesti waspada dengan Betul. diabetes ini. Iya. Gaya hidup yang sehat tadi seperti Dokter Adika katakan itu sangat penting. Karena kan nggak selalu harus keturunan kan Dokter Adika, Enggak. bisa Oke. juga Iya. ada yang didapat Iya. ya. Nah, satu lagi barangkali yang pemirsa harus mengerti dan waspadai adalah bahwa kadar gula darah itu kan harusnya kan stabil. Stabil. Iya, terkontrol dengan baik. Iya. Ada yang mengatakan kencing manis itu bisa disembuhkan. Betul nggak bisa disembuhkan? Dalam dunia medis saat ini diabetes itu belum bisa disembuhkan, Iya. ya hanya bisa dikontrol. Jadi banyak orang mungkin banyak klaim juga pengobatan alternatif yang bisa menyembuhkannya. Iya. Tapi kalau kita di dunia medis tetap berpegang bahwa dari hasil uji klinis memang saat ini belum bisa disembuhkan. Iya, Dokter Adika, kalau misalnya ada yang diabetes dan terkontrol terus menerus, pasti kena juga nggak komplikasinya? Atau yang cuma naik turun aja yang biasanya kena? Kalau dia terkontrol, kalau semua kemungkinan pasti bisa. Tapi kalau Iya. terkontrol kemungkinan jauh lebih kecil. Iya. Kalau Dibanding terkena kalau dia komplikasi, tidak dibanding terkontrol. kalau dia nggak terkontrol Iya. otomatis. Jadi kita harus kontrolnya kejar itu kan? gimana? Pemirsa juga pasti pengen tahu. Iya. Bagaimana sih mengontrol kadar gula darah itu? Ya, jadi yang paling pertama adalah kalau misalnya kita merasa berdiri kita obesitas, coba deh turunin berat badannya gitu ya. Karena itu penting Hitungannya sekali. gimana, obesitas apa tidak? Jadi pakai body mass index, ya itu biasa ada hitungannya Indeks massa ya. tubuh itu Indeks ya. massa tubuh. Oh ya. Kalau aku oke. sih yang paling gampang berat Luna, badan dikurangi ya. 100 aja. Nggak bisa, hari gini nggak bisa. Pokoknya berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Kita mesti 19 sampai 23 Iya. gitu ya. Kalau di range itu nggak apa-apa. Dokter Boyke nggak bisa yang kurang 100 Hari ini biarin maksudnya lebih gampang. Kita terima dulu telepon kalau begitu Oke, ya. selamat Halo, selamat malam. malam. Selamat malam, Dengan siapa di mana Pak? dengan Bapak Lukman di Cengkareng. Silakan Pak Lukman. Silakan Pak Lukman. Ada Dokter Adika di sini. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam, Pak. Dengan Pak Lukman. Ya. Ayo dong Pak Lukman, tanya dong pertanyaannya. Pak Lukman Iya. jangan diem aja. Iya Mbak, mau tanya mengenai tentang ibu saya. Selamat malam dok. Ya. Iya, malam. Selamat malam. Mengenai ibu saya ini kan penderita diabetes. Iya. Saya kan keturunan kelima nih dok. Kira-kira kena keturunan nggak dari ibu saya? Oh, oke, baik. Iya. Terima kasih ya pertanyaannya ya Iya. Pak ya. Oke. Sama sekalian saya nambahin pertanyaannya Pak Lukman adalah ada yang mengatakan selamanya silang. Kalau ibu ke anak laki nanti ke anak yang perempuan. Benar Itu nggak sih benar nggak seperti sih atau itu? hanya mitos Gitu. aja? Iya, silakan. Jadi dok. oke, jadi menjawab pertanyaan Pak Lukman dulu ya. Pertama, jadi kemungkinan untuk terkena itu bisa Pak Lukman ya. Tapi yang paling terpenting adalah kita kembali lagi menjaga pola hidup ya. Jadi pola makan, olahraga teratur, pola makan itu jadi diet karbohidrat yang baik ya, kurangin makan makanan yang karbohidrat terlalu berlebihan, yang manis-manis terlalu berlebihan, kurangin yang asin-asin karena itu juga mencetus hipertensi bisa juga mencetus diabetes juga. Muter aja di situ ya jadinya. Jadi ya. muter-muter aja penyakit metabolisme, kurangin makan yang lemak-lemak karena lemak-lemak itu juga bisa menyebabkan trigliserid tinggi, kolesterol tinggi. Nah, itu juga bisa menyebabkan juga resistensi insulin juga. Nah, baik. Nah, sekarang cerita bahwa dia harus lompat yang kalau ibunya
ibunya ke anak laki-laki, kalau bapaknya ke anak perempuan, Itu tuh bener ceritanya bagaimana? Jadi itu belum tentu ya, Iya. karena kalau kita lihat dari hasil uji klinisnya juga kayaknya banyak juga yang Laki-laki, ini ya, laki-laki juga perempuan. bisa. Soalnya kan Ovi kan ayahnya. Ayahnya, Jadi ada iya. kemungkinan besar kena ke Ovi. Jadi Iya. itu belum tentu benar. Nggak Belum usah tentu takut, Vi. juga. Tenang aja. Nggak apa, Selama pokoknya- kamu hidupnya sehat, Iya, it's selama okay. jadi pegangan tetap pola hidup sehat, Pola hidup bukan sehat. pegangan bahwa kayak kalau yang perempuan ini pasti nanti anak laki-laki. Oh, bukan itu pegangannya Iya, sebetulnya. bukan. Jadi Pak Lukman tetap hati-hati ya Pak Lukman ya, tetap dijaga bagaimana pola hidupnya Pak Lukman supaya kemudian walaupun punya turunan tapi nggak usah keluar gitu ya si diabetesnya Oke. ini. Pemirsa sebenarnya seru nih pembicaraan ini ya Iya. Lul ya. Cuman kita Dan sebentar lagi kita akan kasih solusinya loh kasih sebetulnya. Gimana solusinya. caranya kemudian kalaupun Iya. sudah kena diabetes nggak kena komplikasinya. Sesaat lagi di sini di Kata Siapa? di Kata Dokter. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. It's so sad to think that she don't what I see. But every time she asks me do cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayu senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Happy Naldo pemirsa. Iya, Dan terima kita kasih, masih Happy ya. Itu tetap lagu kesayangan Dr. Boyke. Jadi dia pasti bahagia dia langsung dia. membahas mengenai Iya. waspadai komplikasi akibat diabetes mellitus. Dan kita sampai di segmen dimana kita harus bercerita mengenai kita punya Solusi. menawarkan solusinya gitu Dan ya. solusinya bukan cinta ya. Bukan, nggak bisa cinta mah tambah manis nanti jadi masalah ya. Jadi di sini ada satu brand kesehatan yang nantinya bisa mengontrol dengan baik gula Baik. darah dan kemudian bisa mencegah komplikasi dari Komplikasi diabetes. diabetes. Harus dong ke Dokter Adika dari Sintesa Health ya. iya. Ini sih udah di jejer semua sebetulnya, tapi yang akan kita bahas sekarang adalah yang diasulin kan? Iya. Cerita dong dok. Apa sih sintesa health? Sintesa jadi, Health oke. dulu Nanti barangkali kalau ya. sintesa apa yang disintesiskan kan gitu. Silahkan. Jadi Sintesa Health adalah branding dari perusahaan kami ya. Kita ada perusahaan ke-18 dari Sintesa Group ya. Saat ini kita memasarkan produk-produk dari katalisis ya. Laboratorium katalisis di Spanyol Iya. ya. Nah, mengapa kita pilih dari laboratorium katalisis? Karena mereka ada keistimewaannya. Oke. Ya. Mereka itu memasarkan produk-produk bukan kesehatan biasa yang sudah diresepkan di 88 dokter di dunia. Ya. 80 negara ya. Ya, 88 negara. Oleh dokter-dokter di Dokter-dokter di dunia. negara Kalau cuma dunia. 88 dokter sedikit banget. Ya, 88 dokter Iya, di iya. negara-negara dunia. Tapi kan ya. ngerti kan maksudnya. Oke, itu yang pertama. Ini bukan produk kesehatan biasa. Iya. Oke. Spesifitas pertamanya adalah dia merupakan produk nutraceutical atau cosmeceutical. Nutraceutical. Oke, Apa bagus itu tuh. nutraceutical itu jelasin dulu. Nutraceutical mungkin bisa ditampilkan di slide ya, di gambar. Silakan. Tayangannya ya. Jadi nutraceutical ini adalah gabungan dari kata nutrisi dan pharmaceutical. Kita tahu pharmaceutical adalah obat. Oh iya, obat-obatan Kalau ya. nutrisi oke. yaitu ya nutrisi, Makanan. bahan alami ya, herbal atau yang lain-lainnya. Nah, itu jadi nutraceutical adalah produk-produk yang berasal dari bahan-bahan herbal atau bahan-bahan alami atau nutrisi yang telah diuji kliniskan dan memiliki manfaat seperti obat, tapi bukan obat. Dia bukan obat, tapi dia bisa berfungsi dan manfaatnya seperti obat. Ini Iya. hebat sebetulnya Nah, kan. cosmeceutical pun seperti itu dari kata kosmetik sama pharmaceutical. Kosmetik kan berarti kan Untuk pemakaian luar. Pemakaian luar. Iya, iya. Iya, Oke. dia juga memiliki manfaat seperti obat. Oke, juga. jadi yang pertama adalah dia itu nutraceutical. Oke. Iya. Terus kemudian yang kedua? Yang kedua, dia diaktifasi oleh teknologi molecular activation. Teknologi apa molecular tuh? activation ini satu-satunya di dunia diciptakan oleh laboratorium katalisis. Mungkin bisa ditampilkan, udah ditampilkan slide-nya. Jadi fungsi dari teknologi molecular activation ini, dia meningkatkan fungsi biologis dan antioksidan dari setiap molekul yang dielektrisasi, diaktifasi sama teknologi molecular Jadi dengan activation. molekul yang sama, dengan jumlah yang sama, dia bisa kemudian Potensi kemampuannya meningkat. Misalnya, ya antioksidan
kita contoh ambil Fusit Liquid, sebelum dimasukkan dia punya antioksidannya misalnya sekian gitu ya. Begitu dimasukkan ke dalam suatu teknologi microactivation, dia punya kadar antioksidannya 10.000 kali lipat dibanding vitamin C. Oh, padahal dia jumlahnya sama dengan vitamin C yang satu lagi. padahal Padahal jumlahnya sama. misalnya sama-sama 5 mg. Tapi karena dia pakai molekular aktivasi, Jadi dia 50 miligram potensiasinya kali 1000. 10.000. Miligramnya sama, Miligramnya sama. tapi kemampuan Iya, yang meningkat. kemampuannya. Jadi dia dipotensiasi. Potensiasinya yang meningkat. Gitu ya. Tapi yang paling penting adalah dia tidak mengubah struktur molekulnya. Karena kalau struktur jadi molekulnya takut berubah, mutasi kan. Iya. Tenang, nggak ada mutasi di sini. Dan kalau kita minum, kita juga sel kita nggak berubah, nggak usah berubah. takut. Cuman apa yang kita ambil, walaupun jumlahnya sedikit, dia jauh lebih poten. Iya, lebih kuat jadinya ya. Lalu yang ketiga itu adalah uji klinis. Jadi setiap produk-produk yang dipasarkan oleh Catalysis lalu kita impor gini ya. Ini jadi sudah telah melalui uji klinis dan uji klinisnya itu lebih di banyak negara. Iya. Bahkan kalau kayak Fusit lebih di 20 negara, lebih dari 2.000 pasien yang Jadi pemirsa mesti ngerti kalau uji klinis itu adalah maksudnya ujinya itu langsung ke manusia, gitu. Padahal ini kan sebenarnya makanan tambahan sebetulnya ya. Food supplement jarang tuh langsung ke klinis. Nah ini langsung klinis, biasanya yang obat yang langsung klinis ya. Biasanya kan kalau herbal kan jarang sekali ya diuji kliniskan kan. Jadi dia cuman dari bahannya itu apa namanya dilihat dari literatur ini manfaatnya apa gitu yang disebut. Kemudian dipotensiasi. Itu setelah dipotensiasi dibandingkan nggak? Sebelum dipotensiasi dan setelah dipotensiasi. Dibandingkan. Dan kekuatannya menjadi 10.000 kali. 10.000 kali dengan jumlah yang sama. Kamu mau tanya apa, Ovi? Iya, aku dari tadi penasaran uji klinisnya itu seperti apa ya? Nah, mungkin itu kalau diasulin gimana? Diasulin aja deh kita langsung dulu ya barangkali ya. Jadi kita tadi kan bicara tentang diabetes. Jadi kita punya produk untuk diabetes yaitu diasulin. Ya, diasulin ini mempunyai manfaat, mungkin bisa ditampilkan di slide-nya. Pertama dia menurunkan nggak hanya gula darah aja, tapi gula darah, kolesterol, trigliserid, asam urat. Nah ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Oke, diulang. Kita ngerti diasulin larinya karena diabetes, karena gula darah pasti dikontrol. Tambahannya kolesterol, trigliserid, asam urat sekaligus. Karena biasanya pada pasien diabetes itu empat-empatnya bermasalah. Iya, biasanya nggak mungkin cuma satu. Gimana? Pemirsa pasti ingin tahu. Kok bisa-bisanya mekanismenya kenapa? Karena molekul potensiasi tadi atau karena apa? Pertama karena itu, kedua karena dia mengurangi resistensi insulin. Kita tahu pada saat terjadi resistensi insulin ya, itu trigliserid juga bisa meningkat, kolesterol juga bisa meningkat dan asam urat pun bisa meningkat. Nah, resistensinya diturunkan sehingga itu juga bertiga menjadi turun. Lalu manfaat kedua ya, apabila dia belum terkena komplikasi pasien diabetes, dia mengurangi resiko terjadinya komplikasi pada diabetes. Jadi dia menghambat terjadinya komplikasi juga. Kalau sudah terjadi komplikasi, dia bisa membantu pemulihan komplikasi. Contohnya kayak gangguan ereksi, dalam waktu 8 minggu pemakaian diasulin perbaikannya sangat signifikan sekali. Gangguan saraf 10 sampai 12 minggu itu juga perbaikannya sangat signifikan sekali. Jadi kita tidak perlu pada pasien-pasien dengan disfungsi ereksi kita memberikan obat-obat anti disfungsi ereksinya. Cukup dalam 8 minggu itu. Kalau obat-obat yang ada di pasaran untuk disfungsi ereksi itu kan untuk menciptakan ereksi. Iya, itu kan Kalau ini untuk memperbaiki pembuluh darah sama sarafnya. Sumbernya. Caranya beda. Yang satu untuk supaya disfungsi ereksinya tetap bagus tetap dikasih. Kalau yang ini pelan-pelan sumbernya juga diperbaiki. Kalau saya bilang sebenarnya dua-duanya jalan sampai kemudian nanti nggak perlu lagi pakai obat-obat disfungsi ereksi begitu kan. Tapi yang paling penting ini, kalau belum ada komplikasi, dia menghambat komplikasi. Kalau sudah ada komplikasi, dia memperbaiki si komplikasi tersebut. Lalu yang keempat, bila dia sudah suntik insulin, pasien diabetes, dia bisa mengurangi dosis pemakaian insulinnya. Tapi tidak bisa insulin stop ganti ke oral diabetes. Oh bisa, pelan-pelan dia bisa mengurangi dosis pemakaian insulinnya. Tapi gini, tapi dia bisa barengan. Maksudnya diasulin minum, obat minum. Nah, obat dan diasulin itu biasa dibarengi dalam waktu 8 sampai 10 minggu di awal. Mengapa? Karena dia fungsinya kan memperbaiki fungsi-fungsi organ dulu di awal-awal. Orang sering nanya, "Dok, apakah bisa sekaligus atau mesti ada jeda waktu antara minum diasulin dengan obat-obat anti diabetes yang lain?" Ini langsung praktikal nanyanya ya. Karena orang yang nanya juga sama loh. Dikejar-kejar loh kita gara-gara diasulin. Biasa dijedain aja. Biasa kalau kita kan sebelum makan. Kalau obat-obat anti diabetes kebanyakan kan setelah makan kecuali insulin. Iya kan? Jadi dijedakan aja. Dok, ini diasulin ini dari produknya produk Spanyol dari Catalysis Sintesanel. Itu berbahan apa? Jadi mungkin uji klinisnya dulu kali ya kita tampilkan ya. Mungkin bisa ditampilkan di slide-nya. Ini uji klinisnya juga langsung nih ke pasien langsung. Lebih dari 1.000 pasien ya, lebih dari 1.000 pasien mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Jadi trigliserid kita lihat kalau di
slide-nya Ini nanti belum, ya. sebentar lagi barangkali ya Dalam keluar waktu ya. 8 minggu pemakaian diasulin, triglycerid yang tadinya di atas 8,5 kadarnya Ini HbA1c TG nih ya, triglycerid loh. Kita belum triglycerid. iya. Triglycerid 2 milimol per liter jadi 1,6 milimol per liter yang sebelah kanan. Grafik yang sebelah kiri, HbA1c yang tadinya di atas 8,5 dalam waktu 8 minggu pemakaian itu turun menjadi di bawah 7,5. Tapi kalau misalkan ini kan pasien, kalau pasien hitungannya sama, kan ada yang mencegah, ada yang kemudian mengontrol, ada bisa juga nggak misalnya Mengobati. kalau kan mengobati lain, yang mencegah komplikasi lain. Kalau misalkan saya nih, kayak saya sama Ovi kan kita turunan, bisa nggak sih kita juga minum supaya kemudian kita nggak Kita nggak keluar kena, gitu? Itu bisa. Nanti dibahas. Ya kita akan tanyakan Arik ke sana karena pada dasarnya banyak sekali orang Indonesia yang ternyata turunan untuk menderita diabetes. Dan pola hidupnya juga nggak terlalu sehat. Apa kemudian diasulin bisa membantu? Nanti kita bahas lagi pemirsa ya. Anda boleh bertanya juga 5155111 di sini di Kata Siapa? Di Kata Dokter. Iya. Nah pemirsa langsung lagi ke kita karena kita mau bicara mengenai komplikasi dan bagaimana mencegah komplikasi daripada diabetes. Tadi saya sudah bertanya ke Dokter Andika ya, dan Dokter Andika itu mesti belum jawab nih. Nanti Dokter Andika ya. Dan pemirsa masih boleh bertanya 5155111. Ovi juga boleh bertanya. Tapi tadi mau dijawab dulu nggak? Ya, dijawab dulu tuh ya, pertanyaan tadi yang dari Dokter Lula. Iya. Pertanyaan yang mana? Nah, nggak mau saya bilangin gimana coba? Yang triglycerid tadi. Yang bukan Yang bukan triglycerid. bukan dong, bukan yang triglycerid. Oke, triglycerid juga boleh deh, Ya, nggak kenapa apa-apa. bisa diasulin menurunkan triglycerid? Padahal tadi dikatakan diasulin itu hanya mengontrol. Iya, tapi setelah itu saya mau tanyanya tuh gini, kalau saya nih sama turunan kita nggak kena diabetes belum, boleh nggak sih kita minum supaya kita nggak kena gitu? Oh, itu ya. Dijaga Itu ya. lebih Itu. penting loh, itu bisa. mencegah Itu kita maksudnya. pakai dosis preventif ya. Oh, oke. berapa dosis preventif itu? 1 kali 2 kapsul per hari ya. 1 kali 2. Karena dia mungkin nanti kita bisa jelaskan pada saat saya saya terangkan tentang manfaat dari bahan-bahannya. Oh, oke. Itu akan menjelaskan. Kalau Ovi iya, mau tanya apa? Bahan-bahan dari Oh, punya memang diasulin bahannya. sama efek sampingnya. Oh iya. Oh, ada mungkin efek bisa samping bisa juga. ditampilkan bahan-bahannya ya. Jadi bahannya itu tadi mungkin udah dibahas di awal, lettuce extract. Ya, jadi bahannya itu memang lettuce extract ini berfungsi untuk mengurangi penyerapan gula, glukosa di usus lebih dari 30%. Lalu blueberry extract itu berfungsi untuk meningkatkan ya perbaikan-perbaikan dari mikrosirkulasi pembuluh darah yang udah dirusak sama kadar gula darah Yang tinggi. Oh, oke. Lalu ada asam amino L-karnitin, arginin, ornitin dan lain-lain itu iya. berfungsi untuk dia itu membantu metabolisme karbohidrat dan lemak. Nah, makanya itu tadi saya bilang triglycerid kenapa bisa turun, metabolisme lemaknya kolesterolnya dapat juga dari bisa tadi, turun, ya, gula juga bisa karnitin turun. semua. Nah, lalu ada juga dari asam amino itu juga merangsang sekresi dari pankreas untuk memproduksi insulin kembali. Oh baik. Ya. Tadi ada lettuce ekstrak. Lettuce kan selada. Selada. Oh. Makanya tadi kenapa kita diajukan Dari pemirsa awal untuk tuh makan selada. Karena ya, dia tuh pemirsa. mencegah penyerapan gula di usus Iya. ya. Oh oke, Berarti bagus kalau dong pagi-pagi ya. kita makan selada pakai ini tuh. Enggak, kalau kita mau makan kue, Sandwich ya. kalau mau makan kue yang Sandwich. seru banget manisnya, Ya. selada dulu, baru Gitu. kemudian kuenya. Jadi dia Tapi harus diingat ya. Selada di sini kan selada yang udah dipotensiasi, diekstrak. diaktifasi, udah diekstrak lalu diaktifasi. Mungkin kalau untuk mendapatkan manfaat yang 30% itu mesti makan Itu berkilo-kilo. Mau aku sembako. boleh tahu nggak alat aktivasinya tuh seperti apa sih? Ih nggak bisa Nggak, kali maksudnya ya. bukan. Apakah di sinar kan ada beberapa? Oh itu elektrisasi. Jadi proses kayak, penambahan elektron. ion. Oke. Elektron. Elektron. Jadi kalau waktu itu orang Iya. katalisisnya datang, katanya itu mesinnya aja satu kamar sendiri. Oh besar Besar gitu. sekali. Besar banget. Oke. Tapi kita belum pernah lihat juga sih. Ya. Kalau dibohongin juga kita nggak tahu. Tapi tenang, yang penting adalah bahwa dengan jumlah yang sama kita dapat potensi yang begitu besar. Itu yang paling penting sebetulnya. Tadi pertanyaan Lula. Ya, jadi 1 kali jadi boleh 2 tablet. 1 kali 2 tablet. Tapi kalau kita sakit ngambilnya berapa? 3 kali 2 kapsul per hari. Kalau kita misalkan sakit tapi belum ada udah terkontrol misalkan, tapi mau mengurangi obat sama ya? Sama 3 kali 2 kapsul. Kita Tuh, masuk 3 khusus kali 2 standar. buat ngobatin pokoknya semua. Yang kalau komplikasi sudah ada juga tetap sama? Sama tetap. Oh enggak, lebih tambah banyak lagi? Enggak. Nah, kalau satu diasulin seperti itu kan ada 90 kapsul. Kalau 36 berarti kalau berarti 90 belum kapsul ya. cuma 15 hari ya. 15 hari. Tapi kalau untuk pencegahan seperti kita-kita yang belum terkena diabetes Iya, 45 hari. itu bisa iya. 45 hari. Oh, oke. Kita mesti minumnya mesti gimana? Masih nanya terus. Minumnya gimana? Maksudnya gini, ada jedanya nggak?
kita kan kalau misalnya orang sehat kan dia kan nggak makan apa-apa. Iya. Ya itu setengah jam sebelum makan kita konsumsi. Tapi misalnya kalau ada dia pemakaian obat-obat yang lain gitu ya, tergantung kalau obatnya setelah makan kan nggak berhubungan karena kita kan setengah jam sebelum makan. Kecuali kalau obatnya sama-sama sebelum makan, kita kasih jeda aja. Bukan, maksudnya gini, setelah saya minum 90 kapsul nih ya, 1 botol gitu ya, saya ada jeda nggak mestinya? Oh lanjut terus, karena kita pencapaian hasil-hasil itu dalam waktu 8 sampai 12 minggu. Kan belum sakit, kalau yang belum sakit. Oh kalau yang belum sakit, itu konsumsi terus aja karena kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi untuk preventif itu. Iya, saya mau tanya lagi. Apa sih keunggulan diasulin dibandingkan produk-produk yang sejenis? Pertama dia tadi diaktifasi oleh teknologi molekul aktivasinya. dan telah melalui uji klinis di banyak negara. Oh iya. Ya. Kedua, ini akhirnya karena ini bisa mengcover mulai dari pencegahan sampai pemulihan komplikasi, ini kan jadi komplit banget. Ya kan, komprehensif. Semuanya dicakup ya oleh itu. Oleh karena itu juga dia akhirnya jadi efektif dan efisien karena dengan satu produk ya, makan itu bisa mengcover banyak hal. Perlu nggak kita nambahin obat yang lain? Cukup aja diasulin aja deh. Kalau dia udah bisa melindungi dari awal sampai akhir, kenapa mesti tambah-tambah produk yang lain? Untuk dalam waktu 8 sampai 12 minggu itu ya, kita tetap dikombin dengan obat anti diabetes biasa. Tapi setelah 12 minggu. Setelah 12 minggu kita lihat kan ukur HbA1c-nya. Mulai semuanya fungsi organnya udah mulai diperbaiki ya. Kita bisa dikurangi bertahap-tahap. Jadi obatnya berkurang bertahap, tapering jadinya tetap aja ya. Oke. Kalau yang namanya advisor tuh apa sih? Saya dengar kata-kata advisor. Ya, dan juga bagaimana sih mendapatkan obat-obat ini? Iya. Jadi produk-produk ini ya dulu ini waktu pertama kali masuk ke Indonesia itu diresepkan oleh dokter ya. Tapi karena kita ingin menjangkau lebih luas ya, kita akhirnya langsung jual ke konsumen langsung secara direct selling gitu ya. Jadi oleh karena itu ya, kalau untuk mau mendapatkan produknya bisa calling ke kita langsung ke kantor ya, kantor pusat di 021 520 0015 atau di PNBB 2B 2E 096 ya. Di situ disediakan tim dokter yang akan misalnya kalau ada konsumen mau beli produk kita, dia bisa tanya-tanya dulu. Jadi nggak salah dalam memakainya atau dan mereka kumpulan dokter advisor itu ya. Jadi bisa bertanya dulu, bisa konsultasi secara gratis dulu. Nah, saya lalu untuk di daerah ini saya harusnya minum apa, berapa banyak? Untuk di daerah? Kalau untuk di daerah ini yang kita sebut advisor ya. Jadi advisor jadi tenaga-tenaga yang memasarkan produk kita yang udah kita training sehingga dia juga bisa memberikan ini pasti dokter atau barang tenaga kesehatan? Bebas. Tenaga kesehatan boleh, dokter boleh, cuman kita semua udah training. Cuman yang di pusat itu adalah dokter semua. Dokter semua ini memberikan pengetahuan kepada tenaga-tenaga di daerah, sehingga orang-orang di daerah pun bisa melalui ini untuk mendapatkan informasi. Tapi kalau di daerah mau telepon juga boleh. Bisa juga kalau langsung mau telepon ke pusat, karena kita setiap hari jam kerja gitu ya, Senin sampai Jumat kita buka dari jam 5 sampai tadi 52 0015 Itu pembeliannya sistemnya online atau kita mesti transfer dulu atau gimana? Online ada, langsung calling ke kita, nanti ada di bagian pembelian juga bisa langsung ngelayanin. Tapi yang paling penting konsultasinya dulu. Konsultasinya dulu supaya pemakaian tepat atau diagnosanya dulu tepat dulu gitu ya. Apalagi saya banyak terima pertanyaan nih Dokter Andika yang menanyakan bukan untuk diabetes tapi lebih ke arah trigliserid. Karena yang banyak banget tuh yang trigliserid tinggi padahal diabetesnya terkontrol dengan baik. Jadi mengejar dari sana. Karena mau pakai apa coba? TG kan agak susah tuh. Dan pemirsa juga pasti bingung begitu banyak obat-obatan yang seperti ini. Apa cukup untuk diabetes tuh diasulin saja? Apakah perlu lagi misalnya Fusit atau yang lain-lainnya? Nah, itu mereka juga pasti akan dari produknya Sintesa. Jadi memang setiap produk dari Catalysis atau Sintesa ini memang diformulasikan khusus untuk salah satu penyakit tertentu. Jadi enggak buat obat dari A sampai Z, dari A sampai Z gitu ya. Memang itu untuk membentuk satu produk itu butuh waktu 7 sampai 10 tahun. Mulai dari formulasinya mana yang paling tepat sampai diuji kliniskan. Iya, jadi nggak usah takut dan juga jadi udah pasti kalau untuk diabetes diasulin. Iya, nggak perlu gabung sama OnCoffee, nggak pengen ditambah, pengen ini daya imunitasnya kan nggak usah, cukup satu aja itu. Iya, kalau buat diabetes, buat kolesterol, trigliserid arahnya ke sana. Oke, kayaknya kita mesti break lagi ya. Iya dong dokter ya. Nanti kita akan pertanyaan ke pemirsa, kalau mau bertanya masih boleh 5155111 di sini di Kata Siapa Kata Dokter. You are the piece of me I wish I didn't need, chasing relentlessly, still find and I don't know why. If our love is tragedy, why
pemirsa, ternyata Iya. sudah sampai segmen akhir Lula. Padahal kita lagi menyerang Dokter Adhika karena kita juga antusias dengan produk baru ini. Dokter Adhika kasihan banget ya langsung minum aus katanya sama kita. Tapi kan kita kita pengen tahu lebih jauh. Dan saya yakin pemirsa juga pengen tahu. Dan diabetes ini sekarang di Indonesia sudah menjadi penyakit yang nomor 5 ya di seluruh dunia. Tapi kan komplikasinya itu kemana-mana bikin kesel. Dan pemirsa barangkali juga biar tahu aja, kita memang di sini sering ketemu sama Dokter Adhika kan, dan diasuhnya bukan baru sekali sebetulnya. Tapi saya dikejar-kejar orang banyak yang diasuh untuk gitu. nanya ini. Terutama untuk yang trigliserid, kolesterol, buat yang seperti itu ya. Jadi ada efek samping lain. Oke. Kalau Ovi nanti kita pengen tahu Ovi kedepannya itu apa rencananya? Rencana kamu setelah bikin album apa mau gimana? Apa mau duet nyanyi sama saya? Rencananya mau sekarang lagi bikin album, tinggal tunggu edarnya aja. Dikasih gratis ya kita biasanya. Iya, tetap aja ya, ini modus banget ya Dokter Wika. Terusin nggak apa-apa ya? Gimana? Terus karena mentor saya Kang Deddy Dores, nanti ada perencanaan kita mau tur keliling kota. Aduh, ke keliling Indonesia. kota, ke Indonesia. 50 kota. Tapi sekarang tinggal di Jakarta. Iya. Nah, kan ngomongnya rada-rada Melayu. Berarti pas tanya ternyata dari Pekanbaru katanya ya, dari Riau. Jadi agak Melayu-melayunya jelas memang. Enggak kepengen main sinetron atau main film. Oh iya, kan biasanya kalau Atau penyanyi jadi itu barang caleg, udah lewat ya. Atau jadi presenter. Presenter jangan. Jadi gimana? Belum ada kepikiran ke sana. Tetap Karena penyanyi mau fokus ya. fokus dulu ke. Ini saya seneng nih yang gini-gini nih, fokus aja, nggak usah aneh-aneh. Jadi dokter aja, nggak usah presenter. Kemudian kepada Dokter Oke, Adhika. Ovi biar siap-siap dulu pada hari kan kita mau dengar suaranya Ovi ya. Oke. Dokter Slow Adhika. rock loh ya. Nah, ke Dokter Adhika. Sekarang Dokter Adhika kita sandera dulu. Ovi biar siap-siap dulu ya ke sana. Dokter Adhika kan Buat gini. yang muda-muda lu Ya, tanyain tuh. kita kan ngerti nih banyak sekali yang punya turunan diabetes dari bapaknya, dari ibunya gitu. Dan kalau diurut-urut tuh ada dari Pak Lukman aja bisa yang turunan kelima. Berarti tiap turunan itu dia ada. Nah, kita harus bagaimana supaya terhindar? Intinya supaya kemudian nggak keluarlah si penyakit ini walaupun punya turunan ya. Pertama, kita berpikir positif, jangan pelihara stres. Oh, Dokter Ya. Boyke banget tuh ya berpikir Lalu positif. kedua ya, olahraga teratur. Olahraga teratur kan juga bisa membantu supaya dia mengurangi overweight ya, obesitas ya. Lalu yang ketiga, diet makanan. Diet makanan yang mulai dijaga tuh makan makanan, apalagi yang makan makanan yang fast food ya, yang Tinggi minyak lemak, tinggi lemak, tinggi garam ya itu. Tapi rasanya tuh memang enak Lula kadang-kadang. Ya, memang. Iya, itu dikurangi ya. Terus yang paling penting adalah juga nggak kalah penting, periksa lab. Laboratorium. Kontrol Oke. rutin. Berkalanya gimana nih kalau buat yang turunan kayak Iya, kita? jadi kalau keturunan sebaiknya kita kontrol ya, kalau kita memang ada dananya ya 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali juga boleh. Yang nonton sendiri tuh yang pakai ini. Oh, kalau apalagi kalau kita ada dana, kita bisa beli alat sendiri ya kan? Oh iya, itu lebih bagus lagi ya. Jadi kalau orang tuanya udah punya alat, ya sekali-sekali kita juga periksa juga deh gitu ya. Kan tadi kita pengen lihat HbA1c ya, jadi 3 bulan sekali gitu ya. Nah, itu harus ke laboratorium Ke lab, pastinya. Mudah-mudahan sih kita sudah tahu ini udah penyakit paling banyak, komplikasinya juga kemana-mana, tapi mudah-mudahan bisa terhindar Dengan semuanya. Jangan lupa diasulinnya loh pemirsa. Kalau memang sudah punya penyakitnya, kalau bisa jangan kena komplikasinya. Kalau sudah ada komplikasinya, bisa dicegah, diperbaiki. Iya. Dokter Adhika, terima kasih banyak ya. Sukses buat diasulinnya dan Sinesa Health-nya ya. Sama-sama Dokter Lula, Dan Dokter Boyke. Kita ada satu coach ya. Dan salam buat Dokter David ya. Iya, David oke, kita sampaikan. Hafal aja Lula. Iya dong. Coach, kata dokter pada malam hari ini Apa katanya? adalah tubuh kita memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dari penyakit, yaitu pemikiran setiap hari untuk melakukan gaya hidup yang sehat. Dan inilah Ovi Bais. Nah, silakan Ovi. Dan ku sendiri
dalam